Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bapak Pak Andi Rawan, PJJ mata pelajaran matematika. Kali ini Bapak akan membahas tentang materi pemusatan data mean median modus. Materi ini adalah kelanjutan dari materi statistika data tunggal. Baik, ada baiknya kita sebelumnya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mean rata-rata pada data berkelompok. Mean rata-rata. Untuk menghitung rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, terlebih dahulu dicari nilai tengah dari setiap interval atau XI. Nilai tengah interval atau XI adalah setengah dari batas bawah dan batas atas pada setiap kelas yang bersangkutan. Salah satu rumus untuk mencari mean pada data berkelompok adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, ya. Sudah diketahui bahwa sigma itu adalah total atau jumlah, ya. Di mana FI adalah nilai frekuensi setiap kelas dan XI nilai tengah pada setiap interval kelas. Contoh, tentukan nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Ini nilai, ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Dimulai dari kelas pada interval 3 sampai 5, frekuensinya 3. Interval 6 sampai 8, frekuensinya 4, 9 sampai 11, frekuensinya 11, 12 sampai 14, 4, 15 sampai 17, 8, 18 sampai 25, 21 sampai 23, 5. Oke, kita bahas jawabannya. Jawab. Kita terlebih dahulu tampilkan tabel seperti ini, ya. Lalu ada penambahan daripada kolom nilai tengah XI dan tambahkan juga kolom FI dikali XI, atau dengan kata lain frekuensi dikali nilai tengah. Baik, terlebih dahulu kita jumlahkan atau total dari frekuensi ini menghasilkan 40. Lalu kita cari nilai tengahnya dengan menambahkan nilai batas bawah kelas ditambah nilai batas atas kelas dibagi 2, lalu taruh di sini. 3 ditambah 5 berarti dibagi 2 menghasilkan 4. Begitupun kelas berikutnya, 6 ditambah 8 dibagi 2 menghasilkan 7, 9 ditambah 11 dibagi 2 menghasilkan 10, 12 ditambah 14 menghasilkan dibagi 2 menghasilkan 13, 15 ditambah 17 dibagi 2 menghasilkan 16, 18 ditambah 20 dibagi 2 menghasilkan 19, 21 ditambah 23 dibagi 2 menghasilkan 22. Setelah didapat nilai tengahnya pada setiap kelas,
Lalu kita kalikan dari frekuensi dengan nilai tengah. 3 kali 4 menghasilkan 12, 4 kali 7 menghasilkan 28, 11 kali 10 menghasilkan 110, 4 kali 13 menghasilkan 52, 8 dikali 16 menghasilkan 128, 5 dikali 19 menghasilkan 95, 5 dikali 22 menghasilkan 110. Lalu kita totalkan atau jumlah keseluruhan dari nilai fiksi ini menghasilkan 535. Oke. Adapun rumus rata-rata pada data berkelompok adalah sigma sigma X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Berarti kita masukkan 535 dibagi 40 menghasilkan 13,38. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 13,38. Kita masuk ke median atau nilai tengah. Median pada data tunggal. Median disimbolkan ME adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah data diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Berdasarkan banyak data, median terbagi menjadi median data ganjil dan data genap. Yang pertama adalah data ganjil. Untuk data ganjil, median rumusnya adalah ME sama dengan kita ambil data ke N ditambah 1 dibagi 2, di mana N itu adalah banyaknya data. Yang kedua adalah data genap. Cara pencarian median untuk data genap ini yaitu data ke N per 2 ditambah data ke dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Setelah ditemukan data-datanya, lalu kita bagi 2. Contoh, hitunglah median untuk data 67,71, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 51. Jawab. Urutkan terlebih dahulu dari data yang di atas ini, dari data soal. Lalu kita urutkan, kalau Bapak ini berdasarkan nilai terkecil dulu Setelah diurutkan menghasilkan 35, 40, 45, 51, 67, 70, 71, 80, 90. Kita hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9 ganjil, maka kita gunakan rumus data ganjil. Median sama dengan data ke N ditambah 1 dibagi 2. Berarti N-nya 9 ditambah 1 menghasilkan data ke 10 dibagi 2, yaitu data ke 5. Lalu kita tulis lagi data yang sudah diurutkan. Kemudian kita hitung atau cari data yang kelima. Data 1, data 2, data 3, data 4, data kelima. Berarti data kelima itu ada di 67. Oke. Nah, ini adalah nilai data yang berada pada tengah-tengah sebuah data Jadi ini nilai tengah pada sebuah data Nah, kita hitung aja ke sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Berarti dia balance Berarti median pada data tersebut
adalah 67. Contoh kedua, hitunglah median untuk data 51, 67, 70, 90, 40, 35, 80, 45. Jawab. Urutkan terlebih dahulu seperti yang tadi ya. 35, 40, 45, 51, 67, 70, 80, 90. Lalu kita hitung ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, berarti data tersebut adalah data genap karena 8. Kita masukkan rumusnya untuk data genap. Median sama dengan atau ME sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N ditambah 1 dibagi 2 dalam kurung dibagi 2. N nya 8 ya, 8 dibagi 2 4 ditambah 8 tambah 2 4 ditambah 1. Jadi data keempat dan data kelima ya. Oke. Kita tulis lagi data yang sudah diurutkan. Lalu kita cari data yang keempat dan data kelima. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 51 dan data kelima berarti di depannya 67. Ya, 51 dan 67. Lalu data tersebut dibagi 2. Menghasilkan 118 dibagi 2 sama dengan 59. Berarti median dari data tersebut adalah 59. Masuk ke median nilai tengah pada data berkelompok. Median. Langkah-langkah menentukan median yaitu 1. Tambahkan kolom frekuensi kumulatif kurang dari pada tabel. Yang kedua, tentukan posisi median dengan menggunakan setengah N. Jadi posisikan dulu letak mediannya itu dengan menggunakan setengah dari data ya, di mana N adalah banyaknya data. Tentukan posisi median dengan menggunakan setengah N, di mana N adalah banyaknya data setelah didapat tandai kelas tersebut. Bisa dengan warna kotak garis ya, terserah itu mah. Yang penting ditandai setelah dapat posisi letak atau letak median ya dengan rumus setengah N ini. Yang keempat, dari posisi median tersebut tentukan tepi bawah kelas TB ME, frekuensi kumulatif sebelum kelas median FKME, frekuensi median FME, dan panjang interval kelas ya. Nanti lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal. Ini adalah rumus median data berkelompok. Rumusnya adalah ME sama dengan TBME ditambah dalam kurung setengah N dikurang FKME dibagi FME dikalikan panjang interval ya, ME median, TBME. Nah, ini untuk tepi bawah kelas median rumusnya selalu batas bawah kelas di median tersebut dikurangi 0,5. Jadi ini adalah rumus ya. Tadi sudah dijelaskan FKME, FME, dan I ya, atau panjang interval. Kita masuk ke contoh soal. Tinggi badan 50 siswa Eskul Paskibra sebagai berikut. Nah, ini tabelnya, ini tinggi badannya ya. 155 sampai 157 itu ada 3 siswa. 158 sampai 160 itu ada 17 siswa. 161 sampai 163 itu ada 12 siswa. 164 sampai 166 itu ada 8 siswa. 167 sampai 169 itu ada 6 siswa. 170 sampai 172 itu ada 4 siswa.
Tentukan median dari data di atas. Ya, kita jawab. Pertama-tama kita buat tabel seperti ini, ya. Lalu frekuensinya kita jumlah menghasilkan 50, ya. Jadi sigma F itu atau total dari frekuensi itu bisa dikatakan N, ya. Biasa kayak data tunggal. Jadi N itu banyaknya data atau total frekuensi menghasilkan 50. Setelah itu kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Ini ditambahkan satu kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Bagaimana cara pengisian kolom frekuensi kumulatif kurang dari? Perhatikan. Pertama-tama di sini ada 3 siswa, ya. Di sini ada 3. Kita taruh di frekuensi kumulatif kurang dari pada baris pertama di sini 3. Lalu kita jumlahkan terhadap baris berikutnya atau pada kelas berikutnya. 3 tambah 17 menghasilkan 20 dan seterusnya. 20 ditambah 12 ditaruh di sini menghasilkan 32. 32 ditambah 8 menghasilkan 40. 40 ditambah 6 menghasilkan 46. 46 ditambah 4 menghasilkan 50. Setelah itu kita tentukan letak posisi median tersebut. Ini ada di kelas mana, ya. Caranya dengan membagi banyaknya data dibagi 2. Ya, setengah N sama dengan setengah dibagi 50 menghasilkan 25. Berarti posisi 25 kita cari pada frekuensi kumulatif kurang dari. Ini kan 3, ini 20, berarti belum nyampe ke 25, ya. Nah, berarti di 32 ini posisi median berada di kelas 1 ini, ya. Ya. Jadi posisi mediannya ada di sini karena di sini 25. Bapak tandai di sini. Nah, ya, kalau sudah ditandai berarti letak median ada di kelas ini, ya. Paham? Lalu kita cari tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu dari sini, perhatikan. 161 ini rumusnya tepi bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi di belakangnya nih. Nah, ya, jadi posisinya ada di belakang menghasilkan 160,5, ya. 161 dikurangi 0,5 menghasilkan 160,5. Lalu kita cari FKME, ya. FKME itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti ini, ya. Berarti ini. Oke, ini Bapak tandai FKME supaya kamu paham bahwa FKME itu adalah 20. Lalu setelah itu tentukan frekuensi pada kelas median. Ya, ini udah jelas di sini, ya. Atau nama lainnya FME 12. Kita cari panjang interval kelas dari 155 sampai 157 itu ada berapa? 155, 156, 157 berarti panjang interval kelas itu ada 3, ya. Setelah didapat TBME, FKME dan FME serta panjang interval kelas, lalu kita masukkan ke dalam rumus. FME sama dengan TBME ditambah dalam kurung setengah N dikurangi FKME dibagi FME dikalikan panjang interval kelas, ya. ME sama dengan TBME 160,5 ditambah setengah N ini sudah dibentuk itu menghasilkan 25. Jadi Bapak langsung aja tidak diulang lagi, rumusnya langsung muncul di sini. Dikurangi FKME yaitu 20 dibagi 12 FME dikalikan panjang interval kelas yaitu 3.
FME sama dengan 106,5 ditambah 25 kurangi 20 menghasilkan 5. Yang ini kita coret, kita sederhanakan. 3 bagi 3 menghasilkan 1, 12 bagi 3 menghasilkan 4 ya. Maka hasilnya 160,5, 5 dibagi 4 berarti ditambah 1,25 menghasilkan 161,75. Jadi median data tersebut adalah 161,75. Masuk ke modus. Nilai data yang sering muncul. Modus pada data tunggal. Modus dari sekumpulan data yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbanyak. Kadang-kadang dijumpai ada lebih dari satu atau tidak ada modus dalam sekumpulan data. Contoh, tentukan modus dari data berikut. A, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 2, 3, 5. B, 5, 2, 4, 3, 7, 6, 8. C, 7, 6, 5, 6, 8, 9, 5. D, 7, 6, 5, 8, 6, 9, 8, 5, 9, 7. Kita jawab ya. Ini caranya adalah dengan melihat mana sih banyak data yang sering muncul pada data tersebut. Didapat yang A modusnya 5 karena muncul sebanyak 4 kali dibandingkan dengan yang lain. Yang B modus tidak ada karena frekuensinya sama ya. Ini ada 1, yang 5, 2 juga, 4, 3, 7, 6, 8. Itu semuanya frekuensinya cuma 1. Berarti tidak ada di atas itu semuanya sama, maka dianggap tidak ada modus ya. Tidak ada modus. Untuk yang C ada modus ada 2 ya, 5 dan 6 karena masing-masing munculnya 2 kali dibandingkan yang lain di bawahnya. Yang D 7-nya ada 2, 6-nya ada 2 ya. Dan seterusnya. Berarti semuanya ada 2, modus tidak ada karena tidak ada yang di atasnya. Modus nilai yang sering muncul pada data berkelompok. Rumus modus pada data berkelompok. MO sama dengan TBMO ditambah dalam kurung D1 dibagi D2 ditambah D2 dikalikan I, di mana MO sama dengan modus, TBMO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, I sama dengan panjang kelas interval Contoh, dari data tabel di bawah ini tentukan modus data tersebut. Contoh, dari tabel di bawah ini tentukan modus data tersebut. 30 sampai 34 intervalnya itu frekuensinya 8, 35 sampai 39 frekuensinya 10, 40 sampai 44 13, 45 sampai 49 17, 50 sampai 54 14, 55 sampai 59 11, 60 sampai 64 7. Jawab. Dari tabel di bawah ini tentukan terlebih dahulu frekuensi yang paling besar ya. Nah, ini yang paling besar yang mana? Oh, ternyata adalah 17. Maka berarti modusnya ada di sini ya. Modusnya ada di kelas yang ini. Bapak tandai. Oke. Setelah itu kita cari tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas itu berarti
45 dikurangi 0,5 menghasilkan 44,5. Yang kedua D1, yaitu selisih antara frekuensi modus pada kelas modus ya, dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Berarti 17 dikurangi 13 menghasilkan 4. Kita cari juga D2, selisih dari 17 dikurangi 14 menghasilkan 3. Kita tentukan juga panjang interval kelas 30 sampai 34, kita hitung 30, 31, 32, 33, 34, berarti 5 ya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus modus MO sama dengan TB MO ditambah dalam kurung D1 dibagi D2, D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan interval kelas. MO sama dengan 44,5 ditambah dalam kurung 4 dibagi 4 ditambah 3 dikalikan interval kelas 5, 44,5. Nah, 4 dibagi 7 dikalikan 5 ya. Ini Bapak langsung 4 kali 5-nya dikalikan, jadi dia masuk ke dalam 20/7. Modusnya sama dengan 44,5 ditambah 20 dibagi 7 menghasilkan 2,86. Modusnya sama dengan 47,36. Baik, ini ada latihan ya untuk dikerjakan di rumah mengenai min median modus. Nomor 1 ini ya, perhatikan tabel yang menunjukkan berat badan 50 siswa. Pertanyaannya, tentukan min rata-ratanya. B, tentukan mediannya. C, tentukan modusnya. Dua, tentukan median dari data berikut. 3, tentukan modus dari data di bawah ini. Ya, baik, dari Bapak sampai di sini latihannya dikerjakan di di buku, dikirim ke WA Bapak. Bagi ada pertanyaan, mangga silahkan di japri. Bapak akhiri materi pemusatan data min median modus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.